kan pasti. Cerita itu kan bisa saja dongeng, itu bisa saja tidak betul. Nah, sekarang makanya saya mau tanya, siapa yang menjadi bentar saksi dulu Pak hidup? ya, di dalam hadis itu ya ada filterannya. Apakah ini dongeng atau tidak, apakah ini benar terjadi atau tidak. Makanya ada tolak ukurnya hadis itu, nggak seperti kitabmu Pak. Tolak ukur, bukan tolak ukur bro. Jadi tolak ukurnya ada, ini sahih, ini betul-betul terjadi, ada tolak ukurnya. Bukan seperti kitab Anda yang nggak ada tolak ukurnya. Bro, kalau Alkitab itu dasar kebenarannya itu sudah pasti ya dan amin. Baik, kayak gini. Sekarang saya tanya, ya, kalau hadis kami kan kayak gini. Ini saya kasih contoh dulu ya, Pak ya. Hadis kami, ya, haddatsana Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kayak gitu. Dari Abu Hurairah, ya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Hurairah di zaman Nabi, sahabat Nabi. Habis itu dia melihat dengan kepala. Ya, terus Abu Hurairah orang yang jujur. Abu Hurairah itu pun orang yang sodik, orang yang benar, kan kayak gitu. Nah, jadi derajat hadis itu ya tergantung dari perawinya. Perawinya bisa dusta, ya, itu maka turun derajatnya, bisa jadi hasan, bisa jadi doif. Atau Abu Hurairah ini tidak diketahui ya nama orang tuanya, ya maka hadis itu bisa jadi maudhu, palsu. Tapi karena Abu Hurairah ini jelas, dia kelakuannya, backgroundnya tiap hari ketahuan, ya, maka dicap hadis yang sahih karena satu zaman dengan Rasulullah. Beda dengan kitab Anda, ya. Coba penulis kitab Anda, Yohanes bin siapa? Paulus bin siapa dulu? Saya mau tanya, penulis kitab Anda itu Yohanes siapa orang tuanya? Atau Paulus siapa orang tuanya? Yohanes siapa orang tuanya? Kira-kira penting untuk ya penting kayak hadis tadi, kalau orang tuanya tidak diketahui maka jatuhnya hadis palsu. Makanya kalaunya dilarikan ke kitab Anda, ya, bagi umat Islam kitab Anda itu palsu semuanya ceritanya. Nggak ada pertanggungjawabannya gitu. Sekarang saya kan minta abang buktikan dari semua pembahasannya abang itu. Abang tidak membuktikan, tapi Buktikan abang apa? menuduh kitab saya palsu. Itu maksudnya maksud saya itu mirroring, Pak ya. Ketolak ukurnya ke kitab Anda. Kalaunya perawi hadis kami menentukan asli sahih atau tidaknya, nama orang tuanya pun harus diketahui. Ingat itu. Nama orang tua dari perawinya itu, penulisnya itu harus diketahui. Beda dengan kitab Anda. Paulus siapa nama orang tuanya? Nggak diketahui. Maka nggak bisa dipertanggungjawabkan tulisan ini, dipercaya atau tidak. Kalau disodorkan ke hadis Islam udah jelas ini cerita palsu. Gitu. Itu kitab Anda. Baik. Jadi gini bro, saya juga sampai hari ini masih belum paham kenapa Bang Yusuf dan teman-teman begitu getol sekali, ya kasarnya, let's say, kok kalian itu begitu sepertinya benci sama Paulus ini, sampai menuduh Paulus ini nabi palsu, rasul palsu, pengajar palsu, pokoknya semua gelar palsu itu sematkan kepada Paulus. Saya nggak tahu dasarnya apa sampai kalian itu sampai segitunya menjudge Paulus. Baik, saya kasih tahu ya Pak ya. Saya belum dapat jawabannya. Dasarnya karena Paulus dan Kristen lah yang merusak ajaran Yesus. Itu dasarnya. Oke, baik. Coba Anda sebutkan. Itu dasarnya. Coba aja tanya sama apologet yang lain selain saya, kan gitu ya. Apa dasarnya saya mengatakan serba palsu dengan Paulus? Karena dasarnya karena Paulus dan Kristen lah yang merusak ajaran Yesus. Itu dasarnya. Baik. Oke, di mana? Coba kasih tahu dalilnya, alasannya ketika Anda menjustify kami Kristen dan juga Paulus bahwa kami merusak ajaran Yesus. Di mana ajaran Yesus yang kami rusak? Baik, satu contoh di Lukas 4 nomor 8 kata kata Yesus, ya, sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Lalu apa kata Paulus?
sembahlah Yesus, karena di dalam Dia kita ditebus. Rusak ajaran Yesus. Yesus nyuruh nyembah Tuhan semesta alam, Paulus nyuruh nyembah Yesusnya. Oke. Di mana ayat yang abang katakan tadi bahwa Paulus memerintahkan kami menyembah Yesus? Di mana ayat? Oke, baik. Gini aja, saya nggak kasih contoh yang itu. Sekarang gini, Enggak. Paulus, No. bentar Jangan ya. kabur. Sebentar, jangan Banyak kabur. saya kasih contoh yang Nggak, banyak, bukan cuma saya- satu, oke? Baik. Bentar, saya kasih lagi contoh yang lain. Yang tadi Anda katakan. Ya, nanti bahwa Paulus satu nggak nanti bisa. saya kasih. Ya. Saya ambil lagi contoh yang lain. Jangan framing. Oke. mau Anda Saya ambil buktikan. contoh yang lain. Saya mau Anda Yesus buktikan mengaku bahwa dirinya Paulus adalah menyuruh kami utusan. menyembah Kan banyak untuk ayat tuh ya. menyembah Yesus di mana? Di Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Kan kayak gitu. Bahwa Yesus itu mengaku yang dirinya menulis kitab utusan. Yohanes, bro, menurut Anda? Bentar ya. Dengarkan dulu biar Anda paham gitu ya. Di Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengaku utusan. Oke? Mhm. Lalu kata Paulus, ya, Yesus itu adalah Tuhan. Tuh, yang kedua. Oke? Mhm. Oke. Terus yang ketiga, Yesus ya selama Dia di dunia mengatakan selama langit dan bumi ini ada, 1 iota dari hukum Taurat tidak dapat ditiadakan. Oke? Oke? Di Matius 5 nomor 17 sampai 18. Kata Yesus, Ya. selama langit ada. Abang. Apa lagi? Abang jangan mengalihkan diskusi kita. Banyak Kita saya back to, contohin yang banyak ya. Ya, Saya mencontohkan bukan cuma satu ya, gini, tapi banyak di sini ajaran ada Yesus 17.000. yang dihancur oleh Paulus Ada 17 gitu. Gini, kita jangan mencela-mencela, bro. Di sini Nggak ada mencela-mencela, 17.000 banyak orang saya yang kasih sedang contoh. menyaksikan Anda aja yang mencela-mencela gitu, nggak mau Gini. denger. Yang pertama, Anda harus buktikan bahwa tadi kan Anda menuduh Paulus dan kami Kristen merusak ajaran Yesus. Dan Anda tadi sudah framing bahwa Bukan framing, Paulus memerintahkan bukan framing, kepada kami bukan framing. untuk menyembah Yesus. Padahal kamu tadi katakan bahwa Allah, Yesus mengajarkan menyembah Allah. Sementara sekarang kamu katakan bahwa Paulus perintahkan kepada kami Kristen menyembah Yesus. Di mana ayatnya? Kamu buktikan. Di mana ayatnya? Oke, itu ya. Nih ya, nih. Nih ayatnya ya. Nih ya. Anda buka. Kenapa ini kebuka ya? Nih, KPR 22 12 sampai 14. Kesaksian Paulus ya di hadapan orang-orang Yahudi bahwa Yesus itu adalah Tuhan ya. Tuhan yang apa? Yang patut disembah adalah Tuhannya Yahudi ya. Ananias berkata kepada Paulus bahwa Tuhan telah menetapkan Paulus untuk mengetahui kehendaknya. Tuhan yang dimaksud siapa? Yesus. Sedangkan di Lukas nomor 4 nih ya, saya kasih ayatnya ya. Nih. Di Lukas 4 nomor 8, makanya dengarkan gitu. Ya, biar Anda paham. Bukan framing. 1 Korintus berapa? Bentar. Saya bukakan lagi Lukasnya nih. Nanti dikira framing doang. Ini fakta. Paulus itu merusak ajaran Yesus. Nih. Tuh. Nih. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Yesusnya nyuruh sembah Allah ya, dan aku Yesus sebagai utusan. Paulusnya menyuruh mengaku Yesus Tuhan. Ngaco gitu. Sebelum kita ke ayat itu, saya mau tahu dari Anda sendiri yang mengatakan bahwa Paulus mengajarkan kami menyembah Yesus. Berarti merujuk kepada statementmu,
ada ayat yang sebenarnya dari Paulus yang menuliskan bahwa hai Kristen sembahlah Yesus. Di mana ayatnya Paulus memerintahkan kepada kami Kristen untuk menyembah Yesus itu? Ya udah nih kok buka satu Ibrani Itu 1 beda nomor 6. konteks, bro. Alkitab memerintahkan penyembahan kepada Yesus, oke? Alkitab Oke. memerintahkan Nih ya. kepada Yesus. Nih Alkitab Oke. ayatnya di mana nih? Ibrani 1 nomor 6 Oke. kata Paulus. Dan ketika membawa pula Referensi. anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Yesus, menyembah Dia, ya. Oke, Aduh, baik. belajarlah Pak, Referensi. ya. Iya, referensi yang Anda kasih itu, apakah itu Alkitab? Dari kitab Anda. Iya, ayat kitab apa? Kitab apa? Ayat ke berapa? Ibrani 1 nomor 5. Kitab Paulus. Oke, baik. Kita baca ya, Ibrani 1 ayat 5. 5:6 tuh. Kita baca ya. Ibrani 1 ayat 5. Bentar saya bacakan. Ibrani 1 ayat 5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku bapaknya, dan akan mendidik aku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Oke. Di sini Udah. dikatakan bahwa malaikat harus menyembah Dia. Pak, Ibrani tulisan Di mana siapa? di sini Bentar, ada saya orang tanya dulu. Kristen? Anda Dan udah di mana baca di sini Ibrani Paulus tulisan berkata siapa? bahwa, "Hai Kristen, sembahlah Bentar, Yesus." saya tanya dulu. Ibrani tulisan siapa? Aha. Siapa yang nulis Ibrani? Paulus? Ya udah. Ya, Paulus yang menulis. Iya. Aha. Oke, di sini apakah disebut orang Kristen sembah Yesus? Oh, kalau Yesus kagak kenal dengan Kristen, Pak. Yang menyuruh penyembahan terhadap Sesuai Yesus dengan itu statement, Paulus, ya Paulus. Kalau Yesus nggak kenal Sesuai dengan dengan Kristen, statement nggak tadi, kenal. bro. Yang saya bicarakan dengan ini ya statement, tentang masalah bro. ajaran Paulus dengan ajaran Yesus. Oke? Sebentar. Tadi kan Anda bilang bahwa Paulus memerintahkan Kristen menyembah Yesus. Di Paulus mana di memerintahkan sini menyembah Yesus. Di mana saya bilang Kristennya? Yang saya bilang ya Paulus menyuruh menyembah Yesus ya. Yang merusak ajaran Yesus adalah Paulus dan Kristen. Oke? Makanya didengerin di gitu. sini Oke, di sini ditulis malaikat menyembah Dia. Yang menulis Ibrani siapa? Malaikat menyembah Dia. Iya. Di sini Paulus menuliskan tentang malaikat menyembah Dia. Iya, siapa yang menyuruh menyembah Di sini tidak tertulis anak orang Tuhan itu menyembah siapa? Ya, yang nulis siapa? Anak Tuhan, kamu termasuk anak Tuhan nggak atau anak iblis? Ya sudah, bentar dulu saya tanya dulu, jangan kemana-mana. Yang nulis Ibrani siapa? Paulus. Ya udah, di situ malaikat disuruh menyembah dia, dia Yesus gitu. Ya Oke, sudah. apa hubungannya malaikat dengan orang, bro? Ya sudah, karena apa? Dari karangan Paulus semua menyuruh menyembah ke Yesus kan gitu. Bukan cuma manusia disuruh Paulus, Ya, malaikat pun ya juga gini, kena bro. gitu. Aduh. Jadi Bang Yusuf dan teman-teman apologet Islam semua, lewat kesempatan ini saya mau mengingatkan kalian, ketika kalian membaca Alkitab, jangan hanya main comot ayat lalu kalian mirroring. Pak, itu alasan Generasi klasik, liar. Pak. Ya. Tetapi harus memahami Salah, konteks itu hanya ayat-ayat alasan Alkitab. klasik ya. Dibaca sepenggal aja udah Bukan kayak alasan gitu, klasik. apalagi dibaca Tetapi semuanya ini sudah makin menjadi berantakan, Pak. kebiasaan. Gitu. Ya. Bang Yusuf dan teman-teman Itu aja. selalu Pak, saya ini mirroring. bukan sehari dua kali sekali dua kali atau sehari dua hari berdiskusi. Saya ini diskusi 8 tahun. Alasannya baca semuanya. Dibaca satu dua ayat Ya, aja nggak udah kayak masalah. gitu hancurnya. Apalagi dibaca semua, hancur banget, Pak. Jangan Anda Ya, kira yang saya bilang nggak hancur baca. kan Bang Tamat Yusuf dan saya. teman-teman. Tamat saya kitab Yang Anda bilang itu. hancur, yang bilang Alkitab itu palsu, yang bilang hancur itu Bang Yusuf dan teman-teman.
Bagi Nah, kami bukan. Kristen nggak ada yang hancur. Bahkan Bukan. kami percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan yang sempurna, Oh, firman yang Tuhan. memberikan kehidupan. Oh, berarti bisa dibuktikan gitu. Bisa dibuktikan ya isi dari kitab Anda itu. Baik, sekarang saya mau tanya Abang. Bentar, saya mau tanya, Saya mau Anda tanya, terus tadi nanya. Saya Abang nanya sudah satu bertanya. aja sama Anda. Bisa dibuktikan nggak isi kitab Anda itu? Semua yang tertera di kitab Anda bisa Apanya yang dibuktikan nggak? perlu dibuktikan, Bang? Dari ceritanya, sejarahnya. Bisa dibuktikan. Oh, baik. Sekarang saya minta nih. Jelas. Nih ayat ini Anda Jelas. buktikan. Ya. Sekarang Ntar, saya mau tanya saya Abang. minta pembuktiannya sama Anda. Kata Anda bisa dibuktikan, jangan kemana-mana. Ya, nih baca dulu ayatnya. Nih ya, Alkitab. Oke, apa ya? Oke, Matius 27 nomor 52. Oke, Matius 27 ayat 52. Oke, sebentar. oke. Saya bacakan. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Oke? Terus Baik. ya, terus di sini dan sesudah kebangkitan Yesus mereka keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Mana sejarahnya? Mana kuburannya ya yang terbuka? Di mana tempat kuburan itu? Dan orang Yerusalem mana yang menuliskan banyak mayat masuk kota? Silakan buktikan sama saya. Oke, baik. Buktikan sama saya. Jadi ayat itu adalah nubuatan. Nubuat, Pak, bukan nubuatan. Nah, ngaco Anda, saya ini bacakan Oh, iya, ayat iya. ya. Ayat yang bukan nubuatan. Ini kejadian tentang ketika Yesus disalib. Iya, iya, Aduh. Ya, saya paham. Baik. Jadi ketika Yesus bangkit itu dan diceritakan bahwa orang-orang kudus juga bangkit, ya, dan mereka keluar ke kota kudus dan memberitakan Injil. Itu bangkit di situ bukan secara letterlek, mereka bangkit dan dari kubur mereka dan kubur semua Astaga, terbuka. Pak, ini bukan secara letterlet kata Anda. Jadi cerita Yesus waktu dia disalib ini dongeng menurut Anda? Hah? Di Matius ini itu jangan cerita Yesus waktu penyalipan waktu gempa bumi terjadi, Yesus disalib itu dongeng gitu, bukan letterlet. Hah? Kalau masalah orang kudus bangkit bersama Yesus bangkit itu ketika menceritakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan sebelum Yesus datang ya, mulai dari para nabi, orang-orang kudus ini ya, mereka juga pergi ke kota itu untuk maksudnya memberitakan Injil kepada dunia orang mati saat itu. Yang Pak, sebelum Anda menjawab, baca dulu dah. Ya, ngaco jawabannya, ngaco, bukan itu. Baca dulu yang benar, Anda baca dulu yang benar dah. Baca yang benar dulu, Pak. Ya. 27 Matius 27 52 sampai 53, baca yang benar dulu dah baru jawab ya. Iya, saya sudah paham ayat itu. Tetapi maksudnya di sini bahwa ketika Yesus berada di dalam dunia orang metom pun memperkenalkan diri kepada orang-orang yang sudah metom. Pak, ngomong apa sih? Nggak ada kayak gitu ceritanya. Coba Anda baca dulu, makanya saya bilang baca dulu, jangan malas baca kitab Anda, baru Anda jawab, biar nggak ngaco jawaban Anda ya. Baik. Matius 2752 sampai 53. Yang saya tanya mana kuburannya ya? Ada berapa kuburannya? Terus siapa aja yang bangkit ya waktu Yesus disalib itu? Terus ya orang Yerusalem mana yang mencatatkan orang-orang kudus masuk kota Yerusalem, kota kudus? Silakan. Ya, sebenarnya itu kan alegoris itu. Alegoris, berarti penyalipan Yesus alegoris gitu ya. Ya, jadi Alkitab itu ditulis berdasarkan data dan fakta sejarah dan juga wahyu. Ya sudah, sejarahnya mana ini Pak? Sejarahnya mana? Ada berapa kuburannya? Di mana kuburannya? Siapa yang bangkit? Itu yang saya tanya. 52. Saya bacakan dulu ya, Bro ya. Sebentar.
Cerita Dan- zombie hidup ini. Oke, mulai dari Zombie satu kudus. ya. Zombie Ya. kudus. Dan lihatlah, tapi bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggoi bangkit. Dan sesudah dari kubur lalu masuk ke kota-kota kudus dan menempatkan diri kepada banyak orang. Baik, jadi kalau berbicara tentang ayat ini bahwa ada kuburan-kuburan yang terbuka itu sehingga orang-orang yang meninggoit bangkit dan memberitakan Injil, ini berbicara tentang ketika mereka itu di dalam alam kubur ini bersama Yesus memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Karena para nabi, karena sejak Adam sampai sebelum Yesus datang, para nabi itu mempercayai Yesus yang akan datang. Sehingga ketika Yesus meninggoi, Yesus di dalam alam kubur itu bersama dengan orang-orang kudus, contohnya seperti Abraham, seperti Nuh, dan para nabi semua itu bersama dengan Yesus untuk memberitakan Yesus kepada orang-orang yang metong di luar Yesus. Pak, Itu poinnya di situ. Karena Pak. ketika Yesus di dalam dunia orang metong pun harus memperkenalkan diri siapa kepada mereka. gak nyambung mereka Pak selama- dengan ayatnya. Gak nyambung sama sekali dengan ayatnya. Coba Anda baca sekali lagi. Ya. Ini saya bacakan ya. Dan sesudah kebangkitan Yesus, ya, mereka pun keluar dari kubur. Bukan cerita alam orang mati, bukan. Ada yang keluar dari kubur. Lalu ya mereka masuk ke kota Kudus, ke kota Yerusalem, kota Kudus itu, ya, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kayak gitu. Jadi di situ ada cerita kuburan terbuka, dari kuburan orang-orang kudus yang telah meninggal, tapi dia bangkit. Lebih hebat daripada Yesus tuh ya. Mereka bangkit sendiri tuh, ya. Habis itu ya mayat yang bangkit tadi, dia itu keluar dari kubur. Habis itu masuk ke kota Yerusalem dan menampakkan diri kepada banyak orang. Gak ada di situ alam orang mati menginjili, gak ada. Yang saya tanya ya, mana Ya. kuburannya? Ada berapa yang bangkit? Terus siapa saja yang bangkit? Buktikan dengan sejarah. Di mana lokasi kuburannya? Ya, Abang, jadi apa yang saya jelaskan itu, Abang nggak mau percaya, it's okay. Itu keputusannya Abang. Ya. Saya juga nggak bisa memaksa Abang dan teman-teman Islam untuk mempercaya itu. Tetapi Gimana- bagi kami Kristen bahwa Gimana mau ayat percaya itu Pak? Bukti merujuk sejarahnya kepada- nggak bisa dibuktikan dengan sebentar. sejarah. Aduh, nggak bisa dibuktikan dengan sejarah kitab Anda. Gimana kami mau percaya gitu loh. Oke, baik. Kalau gitu gantian saya untuk bertanya kepada Abang, dan Abang harus bisa membuktikannya sesuai dengan fakta sejarah yang ada Oh, tentang fakta sejarah. Muhammad dan Islam. Nabi Muhammad, oke, Nabi Muhammad dan Islam. Oke, Eh, baik. Pertanyaan saya, apa kata pertama, wahyu pertama yang diterima oleh Muhammad? Quran surah Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke, apa artinya? Bacalah dengan nama Tuhanmu Bacalah. yang menciptakan. Oke, berarti di sini Allah menyuruh Muhammad untuk membaca, benar? Ya, baca. Halo, bukti sejarahnya ada? Oke, ya benar bahwa Muhammad disuruh membaca ya. Berapa kali Muhammad disuruh membaca dan apa kata Muhammad? Lah, berapa kali Nabi Muhammad disuruh membaca? Ya, di situ dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ma'ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Lalu diulang lagi Iqra bismi rabbikal Oke, ladzi Pak. khalaq. Ya, bacalah. Ma'ana biqari. Aku tidak bisa membaca sampai 3 kali.
Oke, berarti fix bahwa Muhammad itu tidak bisa membaca, betul? Ya, apa yang dibaca? Memangnya Oke, malaikat baik. Jibril bawa teks gitu? Fix Muhammad. Ya, baik. No, sebentar dulu. Nah, ketika Tuhan Allah itu menyuruh Muhammad untuk membaca dan Muhammad berkata bahwa dia tidak bisa membaca. Hmm. Kira-kira Tuhan menyuruh Muhammad membaca apa tuh? Nah, makanya Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Yang dimaksudkan dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, artinya apa? Dia itu tidak tahu firman Tuhan yang sebelum-sebelumnya yang diajarkan kepada para nabi gitu. Hah? Iya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, malaikat Jibril pun juga nggak ada bawa teks. Lalu apa yang mau dibaca? Nah, kenapa Pak? Kau kena ini Pak, kena pelanggaran. Aduh. Kena lagi pembatasan teman-teman. Perilaku dan ujaran kebencian dikeluarkan pada 20 Oktober pukul 21. Pembatasan nih teman-teman. Bentar ya Pak ya, Pak Kingdom ya. Anda kenapa? Ini kena pelanggaran Anda. Ada pembatasan berakhir. Oke, ya udah. Kalau pembatasannya berakhir ya, mau nggak naik dari 16.000? Pembatasannya berakhir sih. Bentar ya teman-teman ya. Nggak bisa Pak Kingdom naik lagi tuh. Kena pelanggaran. Meninggal. Pak, nanti Anda bisa naik kembali besok ya. Selesaikan dulu pelanggarannya gitu ya Pak ya. Pelanggarannya tolong diselesaikan dulu. Itu kena pelanggaran Anda tuh. Nanti kita sambung diskusi kita ya. Biar mampus Ustadz. Udah mampus tuh. Mau macam mana? Kagak usah saya TikTok aja lihat bapaknya gedek gitu. Karena apa? Ya ini saya kasih tahu ya teman-teman yang bertanya ya, atau teman-teman yang diskusi dengan saya. Jangan sampai Anda mengulang perkataan Anda 3 kali gitu. Karena 3 kali Anda dianggap robot oleh apa? Oleh TikTok. Jadi cukup menyampaikan mengulangi itu 2 kali gitu. Anda bertanya lalu Anda tekankan. Kalau Anda berulang-ulang itu aja Anda dianggap robot oleh TikTok gitu. Sehingga Anda dianggap apa? Dianggap pelanggaran ya. Jadi kayak gitu pesan saya. Berakhir baiklah. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Malam Pak. Iya, Islam Kristen. Ya. Anda Islam atau Kristen? Kristen. Kristen Bang. Kristen Pak Ustaz. Buka dulu kameranya Bang, silakan. Seperti Abang Kingdom tadi, ya silakan. Ya teman-teman, Edis TV katanya sekarang live. Ya, jangan ada yang kayak Edis TV ya. Di sini aja nongkrong gitu ya. Nggak perlu out gitu ya. Nggak apa-apa. Sharing-sharing. Bang, mana gambar abang? Nah, gitu. Ya udah baru kelihatan. Oke, Anda dari Kristen, Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Silakan. Nampak kan? Ya. Terserah Pak Ustaz. Saya juga ditanya, boleh juga sekarang. Tapi gini, suara Anda kok putus-putus? Jaringannya agak jelek ya di situ ya. Putus-putus. Anda ngomong apa? Itu kan saya di kota ini Pak Ustaz. Ya gimana? Kebetulan saya jaringan yang bagus. Kebetulan saya di Tapi suaranya tadi putus-putus. Tadi suaranya putus-putus, tapi ini agak udah reda gitu. Ngelak ke gambar bapaknya tuh. Udah bagus ya Pak Ustaz ya. Ya ngelak-ngelak juga.
Kira-kira apa sih yang Anda mau pertanyakan? Tuh, lihat Pak, tulisan komentar teman-teman yang di lab tuh, yang di kolom komentar. Lak kan Anda tuh. Nah, dibenerin dulu Pak jaringannya, ngelak tuh, ngelak. Saya, tapi kita dari Pak, mohon maaf, Anda ngelak, Anda ngomong apa juga putus-putus gitu. Jaringan Anda sepertinya jelek gitu, Pak. Coba dibenerin dulu jaringannya. Tuh lihat tuh komentar teman-teman lak semua tuh. Lak kata teman-teman Anda. Andanya ngelak. Pak, dibenerin dulu Bapak jaringannya ya. Ngelak ya, teman-teman, lak parah tuh. Bukan saya mengada-ada. Bapaknya lak tuh ya. Syukron Bunda Zeri ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam Bang. Islam Kristen Bang Mende. Kafir. Oh kafir, iya ya, pede kali kau ya. Open cam dulu dah. Kafir katanya. Silakan dibuka dulu kameranya. Kafir katanya. Kafir mas. Iya, Bang Kafir ya. Anda yang ada yang mau Anda tanyakan, Bang Kafir? Saya mau tanya saja. Mau tanya aja. Ya, apa yang kau tanyakan, Bang Kafir? Tiap malam abang ini live. Terus? Saya nonton ini hanya yang mau diperdebatkan itu bukti daripada sejarah. Padahal kita ini yang sebenarnya tidak ada yang tahu sejarah. Karena tidak ada yang tahu sejarah. Terus? Tidak ada. Kita kan umur baru segini mas. Lalu? Kalau mau buktikan mau pembuktian fisik itu tidak ada karena kita ini hanya ikut-ikut saja karena kita banyak baca. Lalu? Kalau bisa ya Mas Yusuf ini kan agama Islam. Islam. Ya belajar tentang Islam saja. Terus Kristen tinggal saja tentang Kristen. Oh buat gitu. Apa lalu pamerkan buat apa terpublikasikan ini soal-soal agama mas? Oh baik. Saya jawab ya Bang Kafir ya. Iya silakan. Bang Kafir kayak gini ya Bang Kafir ya. Dia juga memperkenalkan diri namanya Kafir kan gitu ya. Sudah saya sebut Bang Kafir aja ya. Bang Kafir kayak gini ya. Iya kayak gini ya Bang ya. Untuk saya mempelajari agama saya ya juga ada sejarahnya kan kayak gitu ya. Terus kenapa saya berbicara tentang Kristen? Ya gini Bang, agama saya udah saya pelajari dan setiap hari saya pelajari gitu. Nah kenapa saya berbicara juga tentang Kristen? Karena banyak oknum Kristen yang membicarakan agama saya gitu. Contoh Edes TV, contoh Saifuddin Ibrahim. Tuh. Iya biar kalau saya ini biar saya jadi penetral saja. Kalau bisa. Iya. Kalau gitu abang gini aja, saran saya sama abang ya, karena abang netral, abang sebelum ke tempat saya ya Bang Kafir ya ke tempat Edis dulu. Tegur itu Edis, ngapain dis kau bicara tentang Al-Qur'annya Islam, bahaslah agama kita aja gitu. Begitu juga ke tempat Saifuddin Ibrahim, ke tempat Bom gitu. Suruh mereka bahas kitab-kitab Kristen aja, ngapain bahas kitab Islam di sana gitu. Karena di mana-mana ini Bang. Contoh saya ini di NTT. Begitu di NTT pasti ada agama Islam, ada Katolik, ada Kristen. Tiba-tiba kita nonton begini kan macam bagaimana dengan teman-teman tetangga agama begitu. Nah itulah Bang ya. Karena ada oknum-oknum Kristen yang merusak toleransi ya, seperti Edis TV, Saifuddin Ibrahim, Sobkatul Almayat, Bom. Akhirnya apa?
Anda yang baik, toleransinya di NTT akhirnya ikut kena imbasnya gitu gara-gara mereka. Padahal Anda nggak salah apa-apa gitu. Kan gitu. Itu sudah, padahal kita ini kalau mau ngomong saja, kita punya nyawa ini pasti kalau sudah kena cabut ya tidak mungkin. Nggak mungkin kembali lagi. Sepakat saya itu, Bang. Iya. Seperti itu. Jadi kalau Anda orang netral, Bang, saya gini, Bang, ya menyayangkan juga orang yang baik-baik dari Kristen kena imbasnya juga gitu. Dari orang-orang Kristen, dari oknum-oknum Kristen yang memusuhi agama Islam, akhirnya yang baik-baik juga kena imbasnya gitu. Akhirnya Gitu, Bang. kita di Indonesia ini kerukunan. Bang, abang kan di NTT dekat dengan Kupang nggak, Bang? Dekat. Saya Nah. di Sumba Barat Daya. Anda coba ya nanti ke room namanya Mata Pisau, dia orang Kupang, dia itu seorang pengacara, marahin, ngapain menghina nabi kami di live-nya? Tiap hari dia menghina nabi saya, Bang. Bayangkan gitu. Padahal dia orang Kupang, NTT, seorang pengacara pula. Nama akunnya Mata Pisau. Itu yang merusak toleransi di daerah abang. Padahal dia Kristen, namanya Robert gitu. RK, tuh roti kehidupan. Tuh yang merusak, oknum-oknum perusak toleransi di NTT, RK dengan Robert. Ngapain coba setiap hari menghina nabi saya? Akhirnya saya tanggapi, abang terkejut gitu. Padahal gara-gara apa? Gara-gara mereka yang merusak toleransi gitu. Gitu, Bang. Tuh oknum dari NTT tuh yang saya kasih tahu sama abang. RK sama Robert di Kupang dia. Nama pengacaranya Robert. Kadang Mas, kadang saya ikuti pada saat Edis TV, Mas Yusuf. Kadang saya di komen, saya bilang kenapa harus publikasikan ini soal agama. Iya, karena ada oknum Kristen yang mulai duluan, Bang. Begini Mas, saya bukan ini, saya sudah bilang tadi netral. Makanya saya bilang kafir. Saya mau bilang agama Islam salah, saya mau bilang agama Kristen salah. Karena sekarang ini kan antara Islam dengan Kristen, begitu. Makanya saya saran saja. Nih, Bang, dia masih lab nih, Bang. Ini orangnya nih. Tiap hari gitu. Bentar ya, Bang ya. Bentar. Saya kasih tahu sama abang ya. Tiap hari nabi saya dia hina, tiap hari dibikin lagu oleh dia. Kayak gimana tuh tanggapan abang terhadap dia? Padahal dia orang NTT tuh. Sabar nih, Bang. Saya bukakan buat abang bentar ya. Biar abang tahu gitu. Padahal pengacara loh dia, orang yang tahu hukum gitu ya. Bentar, Bang ya. Nih. Nah, nih, Bang. Nama akunnya ya. Nama akunnya Mata Pisau gitu. Ini orangnya, Bang. Yang pakai kacamata nih sebelah sini nih. Nama akunnya Mata Pisau dari Kupang NTT. Dia seorang pengacara, namanya Robert. Kristen dia. Tiap hari nabi saya dia hina gitu. Ini yang merusak nih toleransi di NTT gitu. Nanti abang berkunjung aja, namanya Mata Pisau. Lihat aja tuh tiap hari labnya kayak gimana dia menghina nabi saya tiap hari. Bayangkan, bukannya seminggu sekali lagi, tiap hari gitu. Gitu, Bang. Teman muslim saya tegur, jangan ke situ, blokir aja kalau teman muslim. Tapi kalau Anda coba dicek dulu lah, Bang, gitu. Karena Anda orang yang baik gitu. Saya juga nggak menyalahkan Anda, tapi saya menyalahkan oknum Kristen yang memusuhi Islam. Anda mungkin terkejut aja gitu, melihat saya kayak gini menanggapi mereka. Gitu, Bang. Oke, sukses selalu, Bang. Iya, Bang. Salam toh.
toleransi untuk warga Kristen dan Islam, toleransi selalu di NTT bang ya. Kalian di NTT banyak orang baik. Saya jadi ini juga bang, jadi sedih gitu. Orang baik banyak di NTT, Kristennya itu banyak yang toleransi gitu. Tapi sayang ada oknum-oknum begitu. Ya, jadi seperti itu. Oke. Salam toleransi. Salam toleransi ya bang ya. Oke bang Mende, saya ganti dengan kawan Kristen yang mau diskusi dulu ya, boleh ya? Siap. Oke, selamat malam, sehat selalu bang. Malam. Oke, iya. Saya ini tugasnya mencari Kristen yang kebanyakan makan pepaci sih Din. Yang muntungnya kada beraturan kan kayak itu. Jadi cari aja Kristen yang temakan pepaci gitu. Ya teman-teman.